Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pratama dengan NPM 257822109 dari kelas 2D. Di sini saya akan mengerjakan tugas best practice and design of Python, yang dimana kita diminta untuk mendesain kode pada Python ini sedemikian rupa. Nah, yang pertama, kode program di atas, kode tersebut sengaja disusun dengan beberapa ketidaksesuaian. Nah, jadi kode di atas ini disusun dengan ketidaksesuaian, emang disengaja terhadap standar PIP8. Nah, standar PIP8 itu apa? PIP8 ini adalah panduan gaya penulisan atau guide style guide untuk kode Python. Jika Python adalah sebuah bahasa, maka PIP8 adalah tata berbahasanya. Nah, lalu design of Python sendiri itu apa? Design of Python ini adalah aturan teknis yang dimana yang didasari untuk mendesain dan menulis kode Python. Nah, fungsinya design of Python ini untuk memperindah kode bahasa kita, untuk memperindah tentunya. Nah, saja kita ke contohnya. Karena saya sudah mendownload kode dari beliau, ya, karena kodenya sudah disiapkan tadi, kita langsung ketikkan komentarnya. Oke. Kita dulu hapus saja. Kita buka line, hapus. Kita buat dari awal ya, karena yang tadi sudah saya mencoba sedikit, jadi ada dari awal. Oke. Nah, di sini sudah terdapat kode yang sudah kita tadi download, yang dimana kita langkah pertama kita ketikkan pip install flag 8, enter. Kita tunggu sebentar sampai dia memproses, lalu nah seperti ini. Oke, kita mengetikkan git init. Sudah. Jika sudah seperti ini, dia sudah masuk sesuai dengan kode yang ini. Oke, selanjutnya untuk mengetahui kode mana saja atau line mana saja yang perlu diperbaiki, kita ketikkan flag 8. Sorry. 8, kita enter. Nah, di sini sudah terbaca. Di sini sudah diketahui mana saja yang harus kita perbaiki atau kita desain ulang. Oke. Sebelum saya mulai, bentar. Nah, maaf ya teman-teman. Langsung saja kita yang pertama itu kita ini pada bagian line 1 dan kolom 11. Jadi ini untuk melihat line-nya itu pada pojok kiri ada tulisan line 1 kolom 1 karena kursornya terbatas sini. Oke, untuk mengetahui mana ini line 1 dan kolom 11, kita cari satu. Oke. Nah, di sini sudah ya. Yang dimana missing with space after tanda koma, yang dimana perintah tersebut yang diartikan sebagai setelah tanda koma harus diberi spasi seperti itu. Nah, koma kita kasih spasi, lalu kita save menggunakan Ctrl S. Oke, langsung setelah kita save, nah setelah kita save, kita ketikkan lagi git add kode underscore set underscore 4.py. Nah, kode kita tadi ya teman-teman. Oke, kita enter. Nah, langsung selanjutnya kita ketikkan lagi git commit karena kita suruh mengcommit. Git commit min atau strip m. Oke, kita baca lagi ketentuan. Nah, pada artikel oke sudah tadi. Nah, ini.
git commit m perbaikan pip 8 atau tidak harus sama sih. Menghapus spasi berlebih pada argumen fungsi. Kita akan contohin saja nggak apa-apa. Nanti perbaikan pip 8. Nah, ini perbaikan pip 8 menambah spasi setelah koma. Kita oke. Udah kita enter. Yes, maaf. Lalu kita cek lagi menggunakan flag 8. Nah, sini sudah terlihat ya bahwasanya pada line 1 tadi kita berubah kepada line 2 karena line 1 sudah kita perbarui seperti itu. Lalu kita cek lagi line 2 kolom 9. Line 2 berarti yang ini kita sudah kolom 9. Oke. Missing salah. Compression to true solve if count is true. Yang dimana kita diminta sebaiknya itu menggunakan variabel is. Jadi kita hapus. Kita Ctrl S lagi. Nah, jadi perintahnya menggunakan ini tadi. Bisa nggak ya di copy gitu? Oh bisa. Oke. Kita commit lagi kan. Salah. Kita ketik saja. Commit mengganti operator dengan Nah, selanjutnya kita bagian ke line 3. Line 3 kolom 13. Ini line 3 11 12 13. Nah. Nah, line 3 ini missing with the space around operator. Seperti biasa, pasti spasi karena di situ memang penting banget ya. Oke, kita menambahkan spasi setelah operator dan split. Oke, lalu kita strip
menambah spasi di operator. Operator. Kurang jelas ya. Di sebelum dan sesudah operator. Nah, di sini langsung kita sudah menuju ke bagian line 7 dan kolom 1. Nah, ini mana extend dua line after class or function definition font 1. Yang seharusnya diminta di sini kodenya meminta itu yang seharusnya ada 2 baris kosong setelah definisi fungsi atau kelas. Nah, ini kan sudah ada 1, kita enter lagi. Nah, udah ada 2 line kosong setelah kelas. Oke, kita kontrol. Karena tadi diminta untuk satu-satu, maka di sini saya akan menangani yang ini dulu. Nanti kita ke yang kedua. Oke, sudah kontrol S, kita enter, kita tambah deskripsi apa, menambahkan satu line setelah bau gitu nyelamatin mukaku ya. Kita hapus manual aja. Menambahkan 2 line setelah kelas tadi ya. Oke. Nah, kita ke bagian line 8 dan kolom kedua. Ini line 8. Nah, sudah line 8 kolom 2 ya. Oke. Missing space around operator. Jadi setelah operator ini, karena pada program ini di setiap operator, setelah operator itu harus dikasih spasi. We missing little space around operator. Oke, kita mudah ya. Seperti biasa, git add ini kita copy saja. V, enter. Oh iya. Menambah spasi setelah kita masih lambda ketik lagi, kita ketikkan Oke, ini pada bagian line 8 kolom 4. Descended around operator. Set. Nah, line 8 kolom 4. Oke, sudah ketemu ya. Ternyata missing meter space around operator. Setelah operator diminta untuk dikasih spasi. Lalu kita jangan lupa di save ya. Setelah perubahan pastikan save. Oke. Maaf ya, terdapat
Lalu kita ke berarti sama menambah. Oh iya. Ini saja. Ketika ini sama, udah kita. Karena ini tuh fungsinya untuk mendeskripsikan apa sih yang setelah kita rubah, gitu. Nah, lalu kita kepada masih di bagian line 8 kolom 7 6 7. Nah, sama setelah koma missing white space after koma ya berarti. Jadi setelah tanda koma ini kita kasih spasi. Lagi. Maaf. Nah, di sini pada kolom 8. Pada kolom 8 pada line 8 kolom 10. Line 8 11. Oh ya benar. Sini kita kasih spasi. Ctrl S. Allah. Maaf ya guys, lagi batuk banget ini. Karena sama saja kita copy saja ya. Flag 8. Nah, pada bagian line 9 kolom 16. Ini line 9. 16, 12, 17. Nah, ini. Kita Ctrl save lagi. Maaf. Iya kan? Ya benar. Ctrl C V. Jadi jangan lupa ya guys, setiap setelah operator itu dikasih spasi. Nah, jika sudah muncul seperti ini, tandanya sudah selesai semua, kita perbarui. Nah, ini tadi ya. Jadi udah semua. Oke, untuk mengeceknya kita menggunakan git log. Kita ketikkan git log, enter. Wow. Nah, di sini sudah keluar git log kita. Oke. Ya semua ya. Selanjutnya apa nih? Misalnya dengan proses git commit. Oke. Flag 8 setelah setiap commit untuk menunjukkan pengulangan jumlah pelanggar secara progresif. Setelah seluruh pelanggaran flag 8 teratasi, tambahkan docstring pada level modul dan fungsi. Pastikan dokumentasi dapat diakses melalui PyDoc dan memuat informasi berikut secara sistematis. Nama file, tujuan program, fitur utama lintas, penulis dan tanggal pembaruan terakhir, dokumentasi fungsi, yaitu deskripsi fungsionalitasnya menggunakan kalimat imperatif
rincian parameter beserta tipe datanya, nilai kembalian, dan contoh pemanggilan fungsi. Oke. Nah, di sini sebentar. Nah, karena kita tadi sudah membaca disuruh apa saja, dan saya langsung tuliskan semuanya saja, nanti saya jelaskan di terakhir, gitu ya, biar tidak satu-satu. Nah, di sini kita masukkan untuk mengunci. Nah, kalau kita ketikkan lagi, nama file, kode underscore set underscore 4.py. Jadi harus sesuai namanya ini. Bentar lagi. Diminta tujuan. Tujuan kita berarti apa? Maaf ya, tujuannya menghitung kuadrat. Menghitung kuadrat satu angka suatu angka jika kondisi terpenuhi. Lalu fiturnya memeriksa kondisi apakah terpenuhi. Memeriksa kondisi apakah penuhi. Diminta identitas kita, pertama, lalu selanjutnya tanggal pembaruan, tanggal pembaruan terakhir. Tanggal pembaruan terakhir. Sekarang tanggal 15 Maret 2026. Oke, kita enter, kita tambah. Nyala ya.
Kita enter di bagian ini. Kunci lagi. Nah, kata ada petik. Enter. Kita baca dulu. Tadi sudah menambahkan identitas, lalu apa tadi? Coba lupa. Tadi sudah menambahkan identitas, lalu fiturnya, tujuan, nama filenya, dan lain-lain sebagainya itu. Kita bisa kena ini fungsi deskripsi fungsi menggunakan kalimat imperatif. Pencarian parameter berarti pendatarnya. Nah, sekarang dokumentasi fungsinya. Oke, lanjut kita ketikkan sini menghitung fungsinya, deskripsi fungsinya menghitung nilai kuadrat bilangan di kondisi yang terpenuhi. Kondisi terpenuhi. Jika kondisi tidak terpenuhi, akan mengembalikan nilai default atau mereturn. Akan nilai default. Nah, karena di sini kan ada return, menghitung nilai kuadrat bilangan di kondisi terpenuhi. Jika dia bilangan kondisinya terpenuhi, maka akan menghitung nilai kuadratnya. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan mereturn menjadi 0, seperti itu. Lalu, karena tadi diminta untuk menguji parameter, kita ketikkan juga parameternya. Parameter lalu kita ketikkan juga variabel A dan B itu apa gitu. Karena tadi diminta secara rinci ya. Karena variabel A dan B itu integer, kita ketikkan integer. Oke, selanjutnya X-nya ternyata itu boolean. Nah, sebentar lagi nilai kembalian, karena diminta untuk nilai kembalian itu. Kembalian, lalu kita ketikkan boolean atau bool karena lalu bagian ini mengembalikan true, mengembalikan nilai benar, mengembalikan true jika angka lebih. Nah, ingat-ingat lebih dari 0. Nah, mengembalikan nilai benar jika angka itu lebih dari 0. Nah, seperti ini.
Oke. Lalu sebaliknya dong, mengembalikan nilai false atau salah jika angka kurang dari 0. Kurang dari 0. Oke. Ya. Lalu kita kasih contohnya. Tanda kurung yang benar terlebih dahulu. X, kalau tadi nilai X ini ya, ini kita kasih contoh. Lalu tujuh. Selanjutnya ini contoh yang benar, kita yang false. Min berapa ya? 5 mungkin. Nah, karena mengembalikan nilai false jika kurang dari 0. Nah, minimal ini kan kurang dari 0, maka dia akan mengembalikan nilai false atau nilai salahnya. Oke, selanjutnya kita akan menghidupkannya kembali. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Jangan lupa di save. Setelah semua, kita bagi mana ya? Kan sudah semua. Kita akan menuju ke deskripsi soalnya lagi. Ini channel bisa tiba datanya nilai kembalian dan suatu pengambilan. Ini sudah kita tulis semua tadi ya. Lalu pastikan dokumentasi dapat diakses melalui PayDoc dan memuat informasi berikut secara sistematis. Oke, setelah kita merubah ini, kita harus mengecek melalui PayDoc. Caranya kita simpan. Coba kita ini lagi. Ini sambil kita mengeksplor, karena memang masih proses belajar juga, kita sambil button kode kita underscore set underscore 4. Nah, ini coba kita enter ya, dan boom, description, nama file, tujuan menghitung kuadrat satu angka jika kondisi terpenuhi, memeriksa kondisi apakah terpenuhi. Identitasnya saya sendiri mau nulis ini. Oke,
fungsinya, deskripsinya, lalu ini fungsinya. Nih di sini terdapat oke, untuk melihat ini kita enter teman. Jadi sudah sesuai ya dengan deskripsi tersebut. Mungkin saya cukupkan dari sini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.